Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Laili, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan memberikan sebuah tanggapan dan menjelaskan mengenai inflasi perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih inflasi itu. Inflasi adalah kecenderungan naiknya suatu harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu, di mana suatu negara jika mengalami kenaikan harga seperti minyak, beras, bahan bakar, maka jika terjadi nilai rupiah akan menurun. Yang kedua, eh, ada macam-macam inflasi, di mana macam-macam inflasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan penyebabnya, yang ketiga berdasarkan asalnya. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu inflasi merayap, yang kedua inflasi menengah, yang ketiga inflasi tinggi. Inflasi merayap jika per tahun di bawah 10% dan inflasi menengah jika di bawah 30% dan inflasi tinggi jika di atas 30% per tahun. Nah, yang kedua berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya disebabkan karena yang pertama adanya permintaan, yang kedua adanya penawaran. Adanya permintaan karena permintaan permintaan masyarakat karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Jadi masyarakat membutuhkan minyak, beras, bahan bakar itu terlalu tinggi, tetapi persediaan sedikit. Jadi akan melambung tinggi. Yang kedua berdasarkan inflasi penawaran, karena berkurangnya biaya produksi dan berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga, berdasarkan asal inflasi, disebabkan karena berdasarkan dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, dari pengertian inflasi, macam-macam inflasi. Nah, yang ketiga, karena sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adanya inflasi permintaan, adanya inflasi penawaran, dan adanya inflasi campuran. Sudah saya jelaskan jika inflasi permintaan dan penawaran seperti apa tadi. Nah, sedangkan jika adanya inflasi campuran, yaitu jika mengandung unsur permintaan dan penawaran yang disebut dengan mixed inflation. Dari penyebab inflasi yaitu kita harus mengetahui inflasi secara ekonomi Islam, yaitu pembagiannya dalam ekonomi Islam. Inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi alami dan inflasi human error. Inflasi alami disebabkan karena sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang, seperti bencana alam, adanya seperti sekarang pandemi COVID-19 itu. Sedangkan yang kedua adanya human error, yaitu adanya korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua adanya pajak yang berlebihan. Yang ketiga pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Nah, dari pembagian inflasi yaitu ada dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, dikarenakan menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, nilai mata uang yang akan menurun. Yang kedua, adanya semangat masyarakat untuk menabung serta adanya melemahkan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan belanja untuk barang non-primer dan sekunder seperti beli tanah, rumah, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam yaitu adanya kebijakan fiskal dan solusi dari
inflasi dalam ekonomi Islam yaitu ad, adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, tanggapan mengenai inflasi perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yaitu disebabkan inflasi dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai uang atau nilai rupiah. Nah, secara umum penyebab terjadinya inflasi yaitu adanya natural inflation dan human. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.